Film ini mengisahkan tentang isu dan konflik kedekatan terlarang seorang bibi dengan keponakannya, di mana sang bibi kepincut dengan keponakannya sendiri yang sangat polos. Hubungan gelap gulita itu pun diketahui oleh sang suami yang lantas menghukum mereka dengan memborgol keduanya. Akan tetapi hukuman itu tidak menghentikan mereka berdua, secara diam-diam hubungan gelap gulita tetap berjalan. Penasaran kisah selengkapnya? Simak alur film berikut ini. Smoke weed every day. Kisah bermula dari seorang pria bernama Sang Mong yang sudah menjadi yatim piatu sejak usianya masih muda. Karena kematian orang tuanya itu, akhirnya Sang Mong dibesarkan oleh pamannya bernama Nihan, dan dia dirawat seperti anaknya sendiri. Di bawah asuhan sang paman, Sang Mong akhirnya memperoleh pendidikan yang cukup baik. Dan setelah lulus sekolah, Sang Mong pun kembali ke rumah pamannya yang ada di desa untuk membantu dan berkumpul lagi dengan pamannya itu. Sebagai seorang yang berpendidikan, Sang Mong sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional adat di sana. Bahkan kesehariannya dia selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan membantu sang paman, sampai Sang Mong cenderung tidak begitu tertarik terhadap perempuan. Dan sifat Sang Mong berbanding terbalik dengan sang paman yang amat senang bermain dengan yang segar-segar. Karena melihat sikap keponakannya yang amat dingin terhadap perempuan, Nihan menyuruh anak buahnya untuk membawa Sang Mong ke rumah tempat berkumpulnya kaum hawa. Tapi lagi-lagi Sang Mong tidak begitu tertarik dengan perempuan-perempuan penyemangat di rumah itu, sampai membuat rencana pamannya tersebut gagal total. Keteguhan hati Sang Mong membuat Nihan menghormati pilihan sang keponakan, dan berjanji akan mencarikan istri yang layak untuknya. Singkat cerita, akhirnya sang paman pun jatuh hati kepada seorang janda bernama Yupade yang ia temui di Bangkok. Mereka berdua pun akhirnya menikah dan Nihan membawa Yupade pulang ke desa. Semenjak Yupade bertemu dengan Sang Mong, bibit-bibit permasalahan pun mulai timbul karena Yupade langsung kepincut kepada Sang Mong. Kedekatan Yupade dan Sang Mong mulai akrab, Nihan pun menyukai kedekatan mereka agar Yupade bisa membantu Sang Mong agar dapat berbaur dengan masyarakat. Namun ternyata Nihan tidak menyadari hubungan mereka yang semakin dekat, membuat Sang Mong semakin kepincut juga kepada Yupade yang telah menjadi bibinya. Hubungan gelap gulita pun mulai terjadi antara bibi dan keponakan di saat Nihan tidak ada di rumah. Bahkan keduanya pun semakin lancar berbohong kepada Nihan untuk melancarkan aksi mereka. Singkat cerita aksi pagelaran mereka itu pun diketahui Nihan, yang lantas menghukum mereka dengan memborgol tangan keduanya. Tapi hukuman itu tidak dapat menghalangi mereka berdua untuk tetap melakukan berpetualangan mantap. Bahkan pagelaran outdoor itu mereka lakukan secara diam-diam di segala tempat alam terbuka. Suatu hari Sang Mong dan Yupade datang menjumpai Nihan agar borgol mereka dilepaskan. Namun di saat itulah hati Sang Mong sangat terpukul ketika pamannya memberikan titipan mendiang ayahnya sebelum meninggal. Karena sangat merasa bersalah, Sang Mong dan Yupade pun merencanakan untuk pergi kabur dari desa itu. Tapi usaha mereka sia-sia karena tidak dapat lolos dari kejaran anak buah Nihan. Karena merasa tidak ada harapan, akhirnya Sang Mong dan Yupade memutuskan untuk bunuh diri bersama. Namun sayang peluru itu hanya melukai Yupade sendiri hingga meninggoy. Keadaan Sang Mong pun makin kacau sambil membawa jasad Yupade ke hadapan pamannya. Sang Mong pun membaringkan jasad Yupade di tempat tidur dan mencoba menghiburnya seakan-akan Yupade masih hidup. Kegiatan itu dia lakukan setiap hari seperti orang yang tidak waras. Namun saat ingin mencumbu jenazah itu, Sang Mong pun baru tersadar kalau jenazah Yupade sudah mulai membusuk. Sang Mong yang sangat ketakutan, berteriak sekeras-kerasnya sambil melepaskan borgol itu dari tangannya dan berlari ke dalam hutan. Nihan yang tidak begitu tega melihat keponakannya walaupun dia telah dikhianati, tetap berusaha menenangkan Sang Mong dan merawatnya kembali. Dan di akhir film, Sang Mong yang sudah pulih kembali seperti semula, berpamitan kepada pamannya untuk berkelana untuk mencari jati dirinya sendiri. Film pun selesai. Smoke weed every day.